Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna iza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang ada tempat-tempat dan arah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kami yang kami muliakan, izinkan saya Dr. Muflisa, Ketua LP2M, menggambarkan sedikit tentang KPM dari Rumah Inovatif dan Moderasi Beragama pada masa COVID-19 dengan kearifan lokal. Nah, kenapa sih muncul KPM dari Rumah Inovatif ini? Kita pahami bersama bahwa pandemi COVID-19 mengalami dunia. Terlebih lagi Aceh mengalami dampak ini, sehingga menyebabkan kita harus di rumah saja, tidak boleh berkumpul-kumpul. Sehingga dari itu, dengan di rumah saja, KPM DRI ini memberi peluang kepada kalian untuk berinovasi dari rumah. Kalian bisa berinovasi dari rumah dengan menggunakan media sosial, dengan menggunakan kegiatan-kegiatan yang nanti akan diupload ke dalam media sosial, atau diupload atau dipublikasi di media-media, di koran misalkan, atau yang lainnya. Nah, kegiatan-kegiatan itu baik kegiatan-kegiatan bersifat penanganan dalam pandemi ini, penanganan penularan COVID-19, boleh seperti itu. Misalkan kalian melakukan kegiatan bagi-bagi masker, atau membuat masker, atau mengajari cara membuat masker, atau apapun yang itu ada penanganan terhadap penyebaran COVID-19 ini. Ataupun mungkin kalian akan melakukan pendampingan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tabah dalam menghadapi musibah ini misalkan, dan pemberdayaan ekonomi misalkan, dan lain-lainnya. Intinya, dalam KPM dari rumah ini memberikan peluang besar-besaran kepada kalian untuk melakukan inovasi, untuk melakukan kegiatan itu bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk lingkungan kalian, dan dapat dilaporkan. Nah, juga nanti bisa kegiatan yang berupa pengajian, kegiatan-kegiatan keagamaan berupa mengajarkan agama atau mengajarkan di TPA dengan menjaga protokol kesehatan misalkan, akan diakui sebagai kegiatan juga. Kemudian juga kegiatan moderasi beragama. Apa yang dimaksud moderasi beragama? Moderasi beragama adalah kegiatan yang sifatnya keagamaan yang tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Itu yang dimaksud moderasi beragama. Jadi keseimbangan antara semangat keagamaan dengan semangat bernegara. Jadi di antaranya apa sih? Kalau kita mengatakan tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan, kita tidak dibenarkan dalam beragama terlalu ekstrim kanan terlalu berlebihan dalam menafsirkan teks-teks agama, tidak seperti yang diinginkan oleh teks itu sendiri. Kemudian yang ekstrim kiri terlalu menganggap sepele sehingga menganggap tidak ada agama yang benar misalkan. Ini juga tidak dibenarkan, sikap-sikap seperti itu. Nah, kita berada di tengah-tengah. Dengan ilmu, insya Allah kalian mampu melakukan itu. Dimaksudkan dalam kegiatan ini adalah ada kegiatan-kegiatan yang berupa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang gerakan Nusantara kebangsaan, misalkan tentang bagaimana masyarakat bisa menerima kembali Pancasila sebagai dasar negara, atau gerakan Nusantara toleransi, bagaimana bertoleransi dalam masyarakat. Toleransi dalam masyarakat tentu masyarakat Aceh telah praktekkannya semenjak dulu. Barangkali yang kalian perlu perhatikan, ada masyarakat Aceh yang hidup di perbatasan misalkan. Sebatas apa sih toleransi yang dimaksud? Toleransi yang dimaksud adalah sebatas muamalah, tidak pada hal akidah. Apa maksudnya? Bahwa dalam akidah kita meyakini bahwa agama Islam yang benar, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita, ini persoalan akidah. Ini keyakinan kita yang perlu kita yakini sampai mati. Ini persoalan keyakinan, tidak bisa kita sekali beribadah di gereja, sekali beribadah di masjid, ini tidak dibenarkan dalam akidah Islam. Toleransi tidak pada akidah, ingat. Kalau Rasulullah dulu mencontohkan toleransi, beliau mengatakan misalkan lakum dinukum waliyadin, dalam sabda Rasulullah, dalam ayat Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bahwa bermakna
bagi kalian agama kalian yang keliru tinggalkan, bagi kami agama kami yang benar ikuti. Lalu ini akidah, ini pola Rasulullah berakidah. Agama kami yang benar ikuti, agama kalian yang salah tinggalkan. Itu. Tapi dalam muamalah, inilah yang disebut dalam muamalah. Dalam muamalah Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana Rasulullah memberi makan orang Yahudi, menyuapin makan orang Yahudi yang orang Yahudi itu mencaci beliau setiap hari, bahkan sambil beliau menyuapin nasi, masih si Yahudi ini mencaci beliau. Ketika beliau wafat, apa yang terjadi? Digantikan oleh sahabat menyuapi makanan si Yahudi tadi. Ternyata dikatakan oleh Yahudi tadi bahwa tidak sama dengan suapan yang kemarin itu. Dikatakan oleh sahabat, ditanya oleh orang Yahudi, ini siapa yang kemarin itu yang telah memberi dia makanan yang dicaci-caci? Itu adalah orangnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dicaci oleh Yahudi itu. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya orang Yahudi ini masuk Islam karena akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud toleransi. Ini yang dimaksud dalam toleransi beragama. Kita berakhlak mulia, berakhlak karimah dengan mereka, melakukan hal-hal yang membuat mereka kagum pada Islam. Jangan melakukan kebrutalan, tidak melakukan hal-hal yang dapat pada unsur radikalisme dan anti kekerasan. Ini dia ruh dari moderasi beragama. Juga dalam moderasi beragama ini ada gerakan Nusantara kebudayaan lokal. Artinya apa? Kita pahami di Aceh ini misalkan ada kebudayaan lokal. Nah, dalam kebudayaan lokal ini kita harus cermat dan harus cerdas dalam melihat praktek yang dilakukan dalam masyarakat. Dalam masyarakat Aceh, tradisi yang sudah berlangsung lama, misalkan merayakan Maulid itu. Ini sebentar lagi akan ada Maulid. Tradisi yang perayaan Maulid itu dilakukan di Aceh dan ini tidak bertentangan secara agama. Nah, nanti kalau kalian datang, yang ekstrim kanan mana? Ekstrim kanan katanya tidak ada dalil. Ini tidak boleh, terlalu kaku dalam memahami agama. Sementara yang ekstrim kiri, alah ngapain sih, nggak ada manfaatnya begitu. Sebenarnya kita pilih jalan tengah. Ini sudah lama dilakukan, kita lihat bertentangan tidak dengan agama. Ternyata misalkan kita melihat tidak bertentangan dengan dalil. Ini merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling mulia yang ada dalam syahadat kedua, tentu perlu kita rayakan. Karena kenapa? Untuk memuliakan hari lahir beliau. Ini sebentar lagi akan terjadi, jangan sampai terjadi masalah dalam masyarakat. Lihat, ingat, ini Aceh yang kearifan lokal yang berbeda dengan daerah yang lain. Di Aceh juga jangan kalian nanti di dalam masyarakat kalian langsung menyalah-nyalahkan praktek keagamaan yang berupa itu dari mazhab, misalkan perbedaan dalam furu', contoh tentang kunut misalkan, itu jangan dipersoalkan. Yang kunut silakan kunut, yang tidak memang ada dasarnya, tapi jangan disalahkan. Karena kenapa? Karena itu nanti kalian akan menjadi akan terhambat dalam kegiatan. Jadi mohon nanti melakukan dengan sangat cerdas, dengan sangat bijak, memperhatikan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama. Nah, ketika kalian melihat itu tradisi, amati dulu, pelajari dulu, ada dalilnya apa tidak, dikomunikasikan dulu. Jangan sampai kalian langsung mengambil sikap sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam masyarakat. Nah, itu sesungguhnya secara umum tentang kegiatan KPM pandemi COVID-19 dan KPM moderasi beragama yang kita beri nama dengan KPM dari rumah inovatif dan moderasi beragama pada wabah COVID-19 ini. Nah, semoga kita berharap banyak kegiatan-kegiatan yang kalian bisa lakukan, yang kegiatan itu nanti akan dilaporkan. Saya berpesan ketika memilih kegiatan, pilihlah kegiatan-kegiatan yang menurut kalian itu menarik, karena kalau itu menarik, memberi semangat kalian untuk bekerja. Jangan lupa rencanakan dengan baik, laporkan dengan baik, tepat waktu melaporkan. Karena kenapa? Supervisor akan menilai kesungguhan kalian, akan menilai akhlak kalian pada kesungguhan. Ingat, ini tanggung jawab dinilai, kesungguhan kalian dinilai. Jangan tunda-tunda. Ketika saatnya sudah melaporkan, laporkanlah kegiatan itu, rencanakan, kemudian lakukan kegiatan itu, kemudian laporkan. Nah, semoga kita semua diberi kelancaran dalam beraktivitas. Semoga Allah senantiasa melindungi kita.
Jangan lupa niatkan lillahi ta'ala setiap kegiatan yang kalian lakukan untuk membantu masyarakat. Semoga mendapatkan pahala dari Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.